diinformasikan jika sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 3 Februari mendatang. Yang mengurus siapa, Pak? YR. Yang dicopot setahu saya aja. Yang dicopot setahu saya aja. Sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi. Mengejutkan, itulah konfirmasi dari pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa kemarin terkait gugatan cerai yang dilayangkan Boyen terhadap sang suami, Ruli Anggi Akbar alias Ezel. Gugatan dilayangkan Boyen pada tanggal 25 Januari kemarin dengan sidang perdana yang ternyata sudah digelar pada 27 Januari. Sayangnya pihak Humas PA Tiga Raksa enggan mengungkap jalannya sidang perdana tersebut dan juga hasilnya. Namun diinformasikan jika sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 3 Februari mendatang. Sementara tim kuasa hukum Ruli juga enggan memberikan keterangan terkait gugatan cerai yang dilayangkan Boyen terhadap klien mereka yang kini tengah tersangkut kasus hukum dengan rekan bisnisnya. Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Kita belum bisa menanggapi itu karena kita tidak mengurusi terkait itu ya. Kita mengurusi terkait laporan polisi. Oh iya, kasihan tuh, pada baru nikah loh, dia baru berapa bulan ya nikahnya udah mau bercerai aja itu. Beragam tanya pun merebak terkait latar belakang Boyen menggugat cerai sang suami yang baru menikahinya pada 15 November 2025 lalu atau baru 2 bulan pernikahan. Salah satunya terkait kasus hukum yang menyasar sang suami. Boyen pun sepertinya mulai gerah setelah ibu korban mulai menyeret namanya dalam pusaran kasus hukum yang menyasar suaminya. Dari mama juga ada sempat kontak, namun ya sibuk atau bagaimana itu tidak respon. Jangan disangkut pautin ke Kak Boyen ya, kasihan karena dia nggak tahu apa-apa. Di sisi lain, pernikahan Boyen dan Ruli pada 15 November 2025 sempat menarik perhatian publik karena konsepnya yang mewah dan elegan serta dihadiri artis papan atas. Yang lebih menghebohkan, di barisan groomsmen hadir para abang-abangan Boyen, mulai dari Andre Taulani, Desta, Vincent Rompis, Surya Saputra, hingga El Rumi. Lantas, benarkah para groomsmen Boyen pun sempat melontarkan ancaman agar Ruli menjaga Boyen dengan sebaik-baiknya saat resepsi dulu? Satu kan itu memang abang-abangnya dia yang ngejagain dia. Justru kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak tahu dia jadi Boyen kayak gini atau enggak, kan saya nggak tahu. Oh, dia udah nitip-nitip banget. Ya, titip adik saya. Karena bukan apa-apa, setiap kita kerja bareng tuh Boyen tuh memang sosok yang sangat ditunggu dan menyenangkan gitu. Jadi dia tuh kesayangan kita semua sih. Yeah. Yang juga menjadi sorotan di balik pernikahan Boyen dan Ruli adalah momen akad nikah yang diulang pada malam harinya. Lantaran wali nikah yang merupakan keponakan Boyen salah menyebut binti dengan bin. Lantas, benarkah mitos akad nikah diulang pertanda rumah tangga bakal tak langgeng? Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan tante kandung saya yang bernama Yeni Rahmawati bin Syarifuddin. Mitos-mitos ini karena apa? Banyak yang meyakini untuk hal itu. Jadi itu adalah sudah dipercaya oleh para leluhur zaman dulu. Juga akan meretakan hati dan akan menjadikan perselisihan dan akhirnya menjadi jalan
perpisahan. Ini mitos dan keyakinan sebenarnya. Tanda-tanda pernikahan Boyen dan Ruli sedang bermasalah juga terlihat sejak awal saat Boyen tidak pernah lagi memakai cincin kawin dan dikabarkan telah pisah rumah. Juga keheranan Desta, salah satu groomsman di podcast yang seolah Ruli hanya iseng mengajak nikah. Lantas apa jawaban Ruli? Apa pula kata Anwar, sahabat Boyen yang sudah lebih dulu tahu Boyen akan bercerai dan langsung mendoakan di Tanah Suci ketika ia umroh kemarin? Kok tiba-tiba ngajak nikah? Apa yang buat lu yakin? Iya. Apa? Iseng-iseng berhadiah ya, sayang? Emang saya dia kuaci. Enggak, waktu itu emang udah siap nikah aja, Bang. Oke, siap nikah, tapi kenapa Boyen orangnya? Iya. Kena gendam kayaknya juga. Kabar pisah rumah itu nggak bener ya? Sampai Enggak. saat ini Enggak, berarti masih bersama ya? Masih bersama. Biarlah urusan ini Boyen dan keluarga yang tahu, biar mereka yang menyelesaikan. Aku juga udah ngedoain di sana. Aku kita chat-chat Bang Kak Boyen, aku udah doain Kak Boyen ya di depan Ka'bah. Aku bilang kayak gitu, pokoknya apapun yang terjadi, insya Allah semua mah udah jalannya Allah. Kita manusia cuma bisa berencana. Pemirsa, meski mengejutkan, namun langkah Boyen menggugat cerai sang suami di saat pernikahan baru berusia 2 bulan, banyak yang sudah menduga. Lantaran Boyen tak lagi memakai cincin nikah seolah jadi pertanda, juga tak ingin ikut terseret dalam kasus hukum sang suami. Satu pelajaran penting yang bisa dipetik dari kasus Boyen adalah dengan mengetahui latar belakang pasangan secara mendalam sebelum memutuskan menerima lamarannya. Selamat siang pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Pemirsa, dari keputusan Boyen yang akhirnya menggugat cerai sang suami padahal baru 2 bulan menikah, kesedihan juga tengah meliputi hati Chiki Fauzi yang batal jadi petugas haji 2026. Lantas seperti apa Ikang Fauzi dan juga Bella Fauzi meredakan kesedihan Chiki di tengah surprise ulang tahun di rumah yang diliput secara eksklusif oleh tim Silet? Benarkah kegagalan ini menjadi kado pahit? Tak kalah jadi sorotan pemirsa, apa saja fakta-fakta terbaru kasus dugaan kejanggalan kematian selebgram Lula Lava? Bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji, Suatu malam ya aku dicopot, diminta pulang malam itu.